Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Di sini ada sebuah soal, misalkan jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 3 sama dengan 0, tentukan nilai dari yang pertama yang adalah x1 ditambah dengan x2, x1 dikali dengan x2, kemudian x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat, kemudian 1 per x1 ditambah dengan 1 per x2, yang terakhir adalah x1 per x2 ditambah dengan x2 per x1. Bagaimana proses penyelesaiannya? Kita langsung saja bahas bersama. Nah, di sini penyelesaiannya bahwa diketahui sebuah persamaan kuadrat yaitu x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan nilai dari A, B, C-nya. Bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisiennya berapa? Kalau tidak ada angkanya di sini berarti artinya sama saja dengan 1. Kemudian kita tentukan nilai B. B di sini adalah koefisien dari X. Sehingga koefisien dari X berapa? 3. 5 ya. Sorry. 5. Kemudian kita tentukan nilai C-nya. C adalah angkanya atau konstantanya di sini adalah 3. Nah, setelah menentukan A, B, C-nya, baru kita jawab soal yang pertama. Yang pertama, kita disuruh menentukan X1 ditambah dengan X2. Di dalam rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, bahwa X1 ditambah dengan X2 sama dengan min B per A. Nah, kita tinggal substitusikan saja angkanya. Negatif 5 per A-nya adalah 1. Sehingga didapat hasil adalah negatif 5. Ini cara menentukan nilai jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Yang B kita disuruh menentukan nilai X1 dikali dengan X2. X1 dikali X2 atau rumus jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari X1 dikali dengan X2 adalah C per A. C-nya kita substitusikan. C-nya berapa? 3 per A-nya adalah 1. Maka didapat hasil 3. Udah ya. Lanjut untuk yang C. Yang C kita disuruh menentukan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Sama dengan X1 kuadrat tambah dengan X2 kuadrat. Jika kita jabarkan dalam bentuk penjumlahan dan perkalian menjadi X1 ditambah dengan X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2X1 dikali dengan X2. Sehingga sama dengan X1 tambah X2 hasilnya di sini adalah negatif 5. Maka kita tinggal substitusikan. Negatif 5 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 hasilnya di sini adalah 3. Maka dikali dengan 3. Sehingga sama dengan negatif 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah 25 dikurangi dengan 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Sehingga 25 dikurangi 6 hasilnya adalah 19. Lanjut. Untuk yang D. Yang D soalnya bahwa 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2. Pecahan bisa dijumlahkan dengan syarat penyebutnya harus sama. Di sini kan penyebutnya berbeda. Maka cara menyamakan penyebut adalah dengan cara mengalihkan silang. Yang di sini kalikan sebelah sana, yang sini kalikan sebelah sana. Maka sama dengan X2 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah X2 ditambah, mana ditambah? Karena di sini tambah, maka kita tambahkan. X1-nya kita kalikan dengan yang sebelah kanan. X1 kali 1 hasilnya adalah X1 per yang penyebutnya kita kalikan di sini. Kali X1 kali X2 hasilnya adalah X1 kali X2. Maka sama dengan
Saya urutkan karena di sini X2 tambah X1, adanya kan di sini X1 tambah X2, maka kita pindahkan sama saja, tidak merubah nilai. X1 ditambah dengan X2 per X1 dikali dengan X2. X1 tambah X2 hasilnya adalah negatif 5. Negatif 5 per X1 kali X2 hasilnya adalah 3. Selesai. Maka hasilnya adalah negatif 5 per 3. Lanjut untuk yang E. Yang E, di sini kita disuruh menentukan hasil dari X1 per X2 ditambah dengan X2 per X1. Nah, ini kan penyebutnya belum sama. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan silang. Yang sini kita kalikan dengan sebelah sana dulu. Maka sama dengan X1 kali X1 sehingga didapat X1 kuadrat. Kita tambahkan. Tambah yang sini kita kalikan dengan sebelah atas sana. X2 kali X2 didapat X2 kuadrat. Per. Kita kalikan sini. X2 kali X1 hasilnya adalah X1 kali X2. Sama dengan tadi bahwa X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat, hasilnya di sini adalah 19. Maka kita tinggal substitusikan saja di sini. 19 per X1 kali X2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Selesai. Itu cara menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi harus dicari rumus jumlah dan hasil kalinya terlebih dahulu. Harus dicari ininya dulu. Jumlah dan hasil kalinya. Karena dasarnya adalah ini. X1 ditambah X2 hasilnya adalah negatif B per A. Dan X1 kali X2 hasilnya adalah C per A. Itu cara menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.